Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan saudara-saudara, dan kali ini kita menjawab pertanyaan yang sudah saudara kirim, tetapi seperti yang saya katakan, pengirimannya entah itu melalui HP atau melalui messenger. Saya kehilangan HP saya sehingga dokumen-dokumen saya hilang semua, jadi saya tidak bisa menemukan. Untunglah pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya print ini. Begini banyak yang sebagian sudah saya jawab, dan karena saya tidak tahu siapa yang mengirim ini, maka untuk saudara yang merasa mengirimkan pertanyaan ini adalah jawaban untuk saudara. Pertanyaannya adalah, Romo, kita mempercayai bahwa Yesus adalah penyataan terakhir dan sempurna dari Bapa. Tetapi kenapa dalam kitab-kitab PL, terutama tentang nubuat akhir zaman, seolah-olah bait suci ketiga yang akan menjadi pokoknya? Dikatakan bahwa hari raya Pondok Daun akan dirayakan meriah, dan semua bangsa di bumi akan datang, dan sebagainya. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Sebagaimana kita menganggap ibadah bait suci itu sudah selesai dan intinya adalah Yesus. Saudara, memang benar Alkitab mengatakan bahwa bait suci yang terakhir adalah Yesus itu sendiri. Dia penggenapan dari bait suci. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya, jadi tubuhnya Yesus itu bait Allah, di mana Allah dalam firman-Nya hadir, berada dalam tubuh itu, karena firman jadi manusia. Nah, jadi kalau begitu menurut Alkitab Perjanjian Baru, sekarang bait Allah kita bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di mana, tapi di dalam Yesus yang tempatnya ada di dalam surga. Nah, lalu saudara mengatakan, kenapa dalam kitab-kitab PL, terutama tentang nubuat akhir zaman, seolah-olah bait suci ketiga yang akan menjadi pokoknya? Ingat, kitab PL itu ditulis sebagai nubuat, jadi Yesus belum datang. Berarti belum ada penggenapannya di dalam Yesus. Jadi kalau mereka berbicara tentang bait Allah, ya bait Allah yang di Yerusalem itu. Karena itu kalau nubuatnya itu diperuntukkan oleh orang yang mengertinya bait Allah itu adalah bentuk gedung itu, maka bahasanya bahasa tentang bait Allah yang mereka kenal. Hanya kita yang dalam Perjanjian Baru akhirnya mengertinya itu apa dari kacamata Kristus sebagai bait Allah itu. Dan perayaan, ya, saudara menyebutkan perayaan Pondok Daun itu dirayakan di dalam Imamat pasal yang ke-23. Ayat yang ke-39 sampai dengan ke-44. Akan tetapi, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun. Pohon kurma atau pohon palem, ya. Terus? Ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal dalam pondok-pondok
selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Oke. Jadi orang Israel diperintahkan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun atau Sukot di dalam bahasa Ibrani-nya. Di mana mereka akan membawa, ya kita baca di dalam ayat yang ke-40, pada hari yang pertama harus mengambil buah-buahan dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon kurma atau pohon palem, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan. Jadi Hari Raya Pondok Daun itu hari raya bersukaria. Karena mereka telah selesai mengalami perjalanan selama 40 tahun ketika keluar dari Mesir. Dan pada waktu mereka dalam perjalanan 40 tahun itu, mereka diperintahkan untuk diam dalam pondok-pondok. Dan akhirnya, setelah mereka keluar, itu diperingati sebagai bersukacita dalam Tuhan, dalam pondok-pondok. Dan akhirnya daun-daun palem itu adalah daun-daun yang dipakai untuk menyambut kedatangan orang yang dianggap mulia, terutama untuk raja. Oleh karena itu ketika pada hari raya, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, sebelum dia disalibkan pada minggu terakhir, yang di dalam gereja Ortodoks itu dirayakan sebagai Minggu Palem, orang-orang di Yerusalem membawa ranting pohon-pohon dan daun-daun palem. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-21. Kita baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon, dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Ya, jadi di sini Yesus dilulukan sebagai Raja anak Daud dengan diberi ranting-ranting. Jadi kalau begitu, ini adalah refleksi daripada Hari Raya Pondok Daun, di mana bangsa Israel berjalan, akhirnya selama perjalanan itu mereka harus tinggal di pondok-pondok daun. Nah, Yesus juga berjalan masuk. Masuknya ini sebagai raja yang nanti penggenapannya pada waktu di akhir zaman. Coba kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem. Di samping ranting-ranting daun yang ada di dalam Injil Matius tadi. Terus mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Raja Israel. Raja Israel. Jadi lalu begitu pengeluluan dengan ranting-ranting dan pohon palem di samping itu mengingatkan Hari Raya Pondok Daun. Sebenarnya itu simbol mereka mengelulukan kedatangan raja. Dan kalau saudara mengatakan mengapa kalau dalam perjanjian lama itu seolah-olah bait suci ketiga yang menjadi pokoknya dengan adanya Pondok Daun. Nah, kita tahu bahwa bait suci itu adalah Kristus, maka perayaan itu nanti jadinya di sekitar Kristus dengan perayaan seperti yang ada pada waktu mereka merayakan Hari Pondok Daun, dan itulah yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ya toh? Kumpulan besar yang tidak dapat terhitung banyaknya. Terus
dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. dan bahasa. Itulah yang sudah katakan mengapa dirayakan meriah dari semua bangsa di bumi ini. Merayakan rajanya. Jadi kalau begitu bait Allahnya itu adalah Kristus itu. Mereka merayakan bait Allah yang dikenapinya mereka merayakan di hadapan Kristus, di hadapan anak domba. Terus kan? Berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Nah, mereka berdiri di hadapan takhta, di hadapan anak domba, terus memakai jubah putih, terus dan memegang daun-daun palem, daun-daun palem di tangan mereka. Jadi ini mengingatkan Minggu Palem, ini mengingatkan juga Hari Raya Pondok Daun itu. Jadi Hari Raya Pondok Daun itu adalah nubuat bahwa semua orang nanti dari segala bangsa, suku, dan bahasa yang percaya akan berada di hadapan takhta, di hadapan anak domba, di hadapan bait Allah yang telah digenapi dalam Yesus ini, dengan merayakan perayaan yang luar biasa, perayaan menyambut Raja, yang dilambangkan dengan membawa daun palem, yang daun palem itu sendiri adalah mengingatkan kita akan perayaan Hari Pondok Daun. Nah, saudara, saya kira itu yang dapat saya berikan jawaban untuk saudara kali ini. Kiranya ini bermanfaat. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.